Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku simak melanjutkan tema kita dahsyatnya Ramadan, dan kita masuk ke part 3 kita atau bagian atau sesi yang ketiga. Dan kita akan masuk ke sub bahasan tentang masalah beberapa hal yang selayaknya dikerjakan di bulan suci Ramadan. Yang pertama teman-teman yang perlu kita titik beratkan adalah mempersiapkan suasana dan jiwa untuk beribadah. Jadi buat suasana yang senyaman mungkin, ya, seindah mungkin untuk melaksanakan ibadah. Misal, puncak daripada ibadah di Ramadan adalah puasa. Baik, buat suasana seindah mungkin pada saat berbuka, pada saat sahur, dari jenis makanan, penataannya, yang penting jangan mubazir. Tetapi mungkin kurma yang berkualitas, ya, mungkin ada kolak, mungkin ada es buah, mungkin ada es teh. Kalau memang butuh yang hangat, mungkin teh panas atau teh hangat, minuman hangat yang lain misalnya, ya. Dihidangkan sedemikian rupa sehingga itu menambah suasana hati karena merasa, oh pada saat berbuka enak ya gitu. Itu secara alami, secara kejiwaan pasti akan ada. Baik buat kita ataupun buat anak-anak atau keluarga umumnya. Dan tidak ada salahnya Anda sesekali mengubah suasana mungkin dengan deliverykan makanan misalnya. Ya. Mungkin ibu-ibu juga di rumah bisa dengan mengubah suasana yang lebih baik dengan cara misalnya penataan meja yang lebih rapi. Mungkin dengan sedikit ada apa ya, tambahan lah ya. Dari makanan-makanan itu, jenis piring dan segala macam lah. Itu masuk dalam memperindah suasana buka puasa sehingga selalu menjadi kenangan indah dalam hidup setiap orang di antara kita. Oh kalau buka puasa di rumah seperti ini ya gitu lah. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ya. Begitu juga dengan sahur. Jadi bukan hanya sekedar bangun ayo makan apa yang ada. Enggak, memang penataannya tidak kalah dengan buka puasa. Jadi makanan masih hangat, ada sup yang panas, ada nasi yang panas, masih ada uapnya. Suasana yang berbeda gitu ya. Yang nyaman, lampu yang terang. Maka buka puasa dan sahur dua-duanya ibadah. Bagaimana dibuat suasana nyaman itu? Sekarang Anda sedang sholat berjamaah di rumah. Baik, saatnya pakai sejadah yang paling bagus. Dibubui minyak wangi, kalau kotor dicuci ya. Mukena yang bersih, pakai baju koko yang bagus, kopi yang bagus misalnya. Anak-anak juga dipakein baju-baju yang indah supaya mereka tuh menyambut sholat itu dengan gembira gitu kan. Itu contoh. Jadi buat suasana itu suasana yang sangat nyaman dan dirindukan. Ya. Umum orang sudah tahu penampilan yang bagus, bau yang wangi ya, aroma yang wangi itu semuanya pengaruhnya sangat besar. Baik dalam makanan, baik dalam pakaian dan seterusnya. Begitu juga dengan pada saat Anda sholat, Anda berjamaah dengan keluarga di rumah. Pilihlah surah-surah yang tidak terlalu panjang, tidak juga terlalu pendek, yang nyaman. Ya, keluarga merasa nyaman pada saat sholat berjamaah dengan Anda. Cobalah untuk membaca Al-Quran dengan suasana yang nyaman. Ya. Dan ibadah ini secara umum misalnya Anda lakukan kayak sholat, kayak baca Quran, kayak berzikir dalam kondisi segar, mandi, ya, pakai baju yang segar, lalu Anda lakukan ibadah itu. Jadi suasana ini penting. Mempersiapkan suasana dan jiwa untuk beribadah. Secara suasana kita sudah ceritakan tadi, secara kejiwaan kita mengetahui keutamaan yang sedang kita kejarkan. Yang sedang kita kejar ya. Dalam hal-hal yang kita kerjakan tentunya. Seperti misalnya sederhana, pada saat Anda mau puasa dan Anda sholat, ini yang selalu fokus ya. Puasa dan sholat malamnya kalau Ramadan. Kata Nabi SAW di keduanya man shoma Ramadan, dalam itu tentang puasa dan tentang sholat malamnya, tarawihnya atau sholat malamnya, man qama Ramadan. Syaratnya imanan wahtisaba, karena keimanan mengharapkan pahala dari sisi Allah. Yang keduanya, yang pertama keimanan, yang kedua mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya telah lalu. Jadi jiwa kita siap untuk itu. Jiwa kita siap untuk bisa atau ingin meraih apa yang Allah janjikan tadi. Kemudian juga bersegera bertaubat serta berinabah atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Renungi semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Anggap antara kita sama Allah Ramadan ini Ramadan terakhir.
Mungkin setelah ini kita tidak dapat lagi Ramadan akan datang. Insya Allah Allah panjangkan umur. Saya berdoa kepada Allah SWT. Semoga Ramadan kita ke depan masih banyak maksimal yang Allah berikan. Ya, umur terpanjang yang Allah berikan kepada hambanya dalam ketaatan. Insya Allah diberikan kepada kita. Cuman kita bisa menanamkan seperti itu. Karena memang kita tidak pernah tahu kematian kapan datang. Anggap ini Ramadan terakhir. Maka Anda coba maksimalkan. Mirip dengan kalau Anda sholat. Pernah Nabi SAW pas mau mengimami sholat, balik ke belakang, kemudian beliau mengatakan, Sallu sholatal muwadda'ah. Sholatlah seakan-akan ini sholat perpisahan kalian. Nabi SAW sering mengingatkan sahabat itu. Jadi pada saat sholat, membayangkan setelah salam meninggal nih. Maka kita akan berikan yang terbaik. Kemudian bergembira karena datangnya bulan Ramadan. Ya, meraih, memunculkan kegembiraan. Tentu juga ini dengan mengetahui keutamaannya ya. Oh ternyata Ramadan bulan pengampunan, diterimanya doa dan segala macam. Mengerjakan puasa secara baik, tidak merusaknya dengan perbuatan-perbuatan yang maksiat atau berbuat maksiat kepada Allah. Khusyuk di dalam melaksanakan dan menjalankan sholat tarawih. Tadi sudah saya berikan gambaran ini. Tidak merasa jenuh pada 10 hari kedua. Ya. Jadi biasa orang semangat di hari-hari pertama. Hari kedua merasa jenuh. Enggak, tetap kita lebih semangat lagi. Bahkan dikatakan Nabi SAW, yaitu pada tiba 10 terakhir Ramadan, ya, maka beliau lebih mengeraskan lagi ikatan sarungnya dan menghidupkan malamnya serta membangunkan keluarganya. Dan dikatakan dalam riwayat lain beliau beriktikaf setiap 10 akhir Ramadan dan di tahun terakhir beliau hidup beliau beriktikaf selama 20 hari. Dan berusaha maksimal untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Betul-betul semangat di malam-malam 10 terakhir Ramadan, tidak mau luput dari 1000 bulan amal. Ya, kalau kita kerjakan atau dilipat gandakan pahalanya seperti 1000 bulan atau 83 tahun plus 4 bulan. Menghatamkan bacaan Al-Quran serta berkesinambungan dengan disertai tangisan dan penghayatan. Kerjakan semua itu. Baca Al-Quran. Buat sebuah tanda kutip sayembara positif antara kita dengan keluarga agar bisa berlomba dalam menghatam Al-Quran. Umroh di bulan suci Ramadan yang sama pahalanya dengan menunaikan ibadah haji. Cuma memang qadar Allah sekarang lagi ditutup. Ya. Dan saya yakin insya Allah bi'inillahi ta'ala tahun depan sudah tidak ada lagi dengan izin Allah SWT tentunya. Masalah pandemi ini dan insya Allah kita bisa kembali lagi umroh di Ramadan. Karena ini pahalanya sama dengan haji bersama Nabi SAW. Kemudian merutinkan bersedekah yang dilipat gandakan pahalanya. Ya. Serta itikaf ya, yang sangat dianjurkan. Tapi itikaf tentu sekarang tidak bisa di masjid ya. Nah, tetapi di sini teman-teman sekalian adalah bersedekah, merutinkan bersedekah. Saya sudah berikan gambaran kemarin. Salah satu yang Anda bisa lakukan sedekah ini selain zakat mal, juga Anda bisa sedekah dengan membuka puasakan orang. Kalau zakat mal kan khusus 8 golongan tadi. Tetapi kalau sedekah maka dia bisa kepada orang kaya dan orang miskin. Ya, jadi Anda bisa mengirimkan kepada orang tua, kerabat, siapa saja. Anda bisa berikan kepada mereka, ya, buka puasa, sekarang bisa dideliverykan dari restoran tertentu, bahkan lintas kota, lintas negara pun sekarang sudah bisa. Ya. Anda ingin mengirimkan buka puasa, teman-teman atau kerabat Anda di luar negeri pun, Anda tinggal cari ya nama restoran yang di negara itu Anda bisa deliverykan, bisa transfer uang, bisa segala macam atau minta tolong kepada teman di sana. Apalagi kalau cuma di dalam kota kita sendiri atau negara kita. Kemudian kata penulis, tidak mengapa Anda mengucapkan selamat atas datangnya bulan suci Ramadan. Karena Nabi SAW memberitakan dengan penuh gembira kepada para sahabat beliau akan kedatangan bulan suci Ramadan dan menghimbau mereka untuk memperhatikan Ramadan sungguh-sungguh. Sebagaimana pada saat Ramadan akan masuk, Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah bersabda, "Atakum Ramadanu syahrun mubarak, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah, tuftahu fihi abwabus sama', وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين فيه ليلة هي خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم." Telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan. Ini kata sambutan Nabi SAW untuk
kita semua berita gembira Ramadan telah datang. Bulan yang penuh dengan berkah. Berkah artinya Allah akan cukupi kebutuhan hambanya. Allah Azza wa Jal, Allah yang maha mulia dan maha suci, telah mewajibkan kalian berpuasa padanya. Pada bulan itu atau bulan ini, pintu-pintu langit dibuka. Riwayat lain pintu-pintu surga dibuka. Dan pintu-pintu jahannam ditutup. Neraka jahannam ditutup. Serta setan-setan dibelenggu. Dan di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka barang siapa yang dijauhkan dari kebaikannya, maka ia benar-benar telah dijauhkan dari seluruh kebaikan. Hadis riwayat An-Nasai jilid 4 halaman 129. Poin selanjutnya, ya, itu tadi adalah poin F, lanjutan dari sebelumnya. Ya. Ini poin G-nya, beberapa hukum yang berkaitan dengan puasa. Di antara puasa, ada yang wajib, yang dilakukan secara berkesinambungan atau berurutan seperti bulan suci Ramadan. Ada juga puasa kafarah atau tebusan pembunuhan yang tidak disengaja. Ada juga puasa kafarah zihar. Zihar itu kalau seorang laki-laki berkata pada istrinya, kamu seperti ibu saya. Ini tidak boleh dia ucapkan. Bahasa kiasan, seakan-akan sudah tidak mau lagi menggauli istrinya. Ini dia harus bayar dengan puasa tentunya. Puasa kafarah persetubuhan di siang hari Ramadan. Ya. Dan ini puasa-puasa yang sangat berat karena 2 bulan ya, berturut-turut. Dan jika seseorang bernazar akan berpuasa berurutan. Ya, semua jenis puasa yang berurutan. Ada pula puasa yang tidak harus dilakukan dengan berurutan. Seperti mengqadha atau mengganti puasa Ramadan. Puasa 10 hari bagi orang yang tidak mampu membayar hadyu untuk manasik haji, maksudnya menyembelih hewan di musim haji. Puasa kafarah sumpah, ya, seperti kalau orang sumpah bilang demi Allah, ternyata dia salah atau dia ya ingin menebusnya, atau pada saat dia ingin menebusnya dia bisa membebasin budak, memberi makan orang miskin 10, ataupun berpuasa 3 hari ya. Juga puasa tebusan karena melanggar larangan ihram, menurut pendapat yang paling kuat. Dan begitu pula puasa nazar umum bagi orang yang tidak berniat berurutan. Maka ini boleh dikerjakan tanpa berurutan maksudnya. Puasa sunnah itu dapat menutupi kekurangan puasa wajib. Sebagai contoh adalah puasa Ashura atau puasa tanggal 10 Muharram dan puasa Arafah, puasa tanggal 9. Puasa pada hari-hari malam cerah atau Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15 dari bulan Hijriah. Puasa Senin dan Kamis, puasa 6 hari di bulan Syawal, dan memperbanyak puasa di bulan Muharram dan juga bulan Sya'ban. Terdapat larangan atau terdapat larangan yang mengkhususkan, hari Jumat saja sebagai hari puasa. Dan juga mengkhususkan hari Sabtu saja sebagai puasa wajib. Ya. Ini semua disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari nomor 1985, larangan berpuasa hari Jumat saja, kecuali bertepatan ada perintah ya, misalnya awal Ramadan hari Jumat, atau puasa sunnah bertepatan Ayyamul Bid 13, 14, 15, ya, dia bersambung dengan hari setelahnya. Begitu juga dengan mengkhususkan hari Sabtu saja sebagai puasa wajib. Ya. Berdasarkan hadis riwayat Tirmidzi jilid 3 halaman 111, dan beliau Syekh Albani menghasankan hadis ini. Maksudnya adalah mengkhususkan hari tersebut tanpa ada sebab. Dilarang, misalnya saya mau puasa aja deh, tapi hari Sabtu saja, nggak boleh. Ya. Kecuali tadi saya bilang bertepatan dengan memang ada perintah berpuasa pada waktu itu. Dilarang pula puasa sepanjang tahun. Ya, misalnya tanpa putus 365 hari semuanya dipuasain. Ini juga ada larangan ya. Atau atau melakukan puasa wisol. Yang dimaksud puasa wisol adalah berpuasa 2 hari atau lebih tanpa diselingi dengan berbuka puasa. Haram hukumnya puasa pada kedua hari raya, Idul Fitri, Idul Adha. Dan juga pada hari-hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, 13 dari bulan Dzul Hijjah. Ya, tepatnya 3 hari setelah Idul Adha. Idul Adha kan kenanya tanggal 10 Dzul Hijjah. 11, 12, 13 hari makan, hari tasyrik. Nggak boleh puasa. Karena pada hari-hari tersebut merupakan hari makan dan minum serta zikir kepada Allah Azza wa Jalla.
Namun bagi orang yang tidak mampu membayar hadyu, menyembelih seekor domba, dia boleh melakukan puasa di Mina pada hari-hari itu sebanyak 3 hari, kemudian 7 hari kalau dia pulang ke negaranya. Ini salah satu sub bahasan yang disampaikan oleh penulis tentunya. Di poin hanya penetapan masuknya bulan suci Ramadan. Masuknya bulan Ramadan dapat dipastikan dengan melihat terbitnya bulan, atau dengan menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari bila belum terlihat bulan. Maka wajib berpuasa bagi setiap orang yang telah melihat bulan sabit Ramadan atau sampai berita kepadanya dari seseorang yang dipercaya tentang masuknya bulan Ramadan. Alhamdulillah zaman sekarang lebih mudah sebenarnya, karena sudah banyak teknologi. Adapun bersandar pada hisab di dalam menentukan bulan suci Ramadan, maka sebaiknya dihindari. Karena hadis Rasulullah SAW telah menegaskan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihatnya dan berhari rayalah karena melihatnya. Maka apabila ada seorang muslim berakal yang dapat dipercaya dengan keamanahan dan kejujurannya yang memberitakan bahwa ia telah melihat hilal bulan Ramadan dengan mata kepalanya, maka beritanya dapat dijadikan sebagai pegangan. Kalau sekarang tentu lebih banyak pemerintah yang turun tangan dalam masalah ini ya. Hampir di setiap negara ataupun lembaga yang resmi ditunjuk seperti MUI kalau kita di Indonesia, yang walaupun bersifat swasta tapi ditunjuk oleh pemerintah atau dijadikan rujukan oleh pemerintah. Itu cara melihat atau mengetahui masuknya Ramadan. Di poin selanjutnya, poin ini, siapa yang wajib berpuasa? Puasa itu diwajibkan untuk setiap muslim yang telah akil balik. Telah balik, mukim, maksudnya berada di kota asalnya, bukan musafir, lagi mampu, ya, bukan sakit, serta terbebas dari penghalang seperti haid dan nifas bagi wanita. Tanda balik dapat diketahui dengan salah satu dari 3 cirinya, yaitu keluarnya mani karena mimpi atau lainnya, tubuhnya rambut pada sekitar kemaluan, dan berumur genap 15 tahun. Dan ada tanda keempat bagi wanita adalah haid atau mens, ya. Maka wanita yang sudah haid wajib berpuasa sekalipun di bawah umur 10 tahun. Anak-anak dianjurkan berpuasa bila sudah mencapai usia 7 tahun bila memungkinkan atau mampu. Dan sebagian ulama menyebutkan bahwa apabila sudah mencapai usia 10 tahun lalu tidak berpuasa, maka anak itu dipukul sebagaimana juga perintah dalam masalah solat. Diambil dari kitab Al-Mughni jilid 3 halaman 90. Anak yang berpuasa tetap mendapat pahala. Begitu pula kedua orang tuanya mendapat pahala pendidikan dan pengarahan yang mereka berikan kepada anaknya. Ar-Rubayyi binti Muawwidh radhiyallahu anha menuturkan tentang puasa Asyura dikala puasa itu masih diwajibkan. Kami membiasakan anak-anak kami berpuasa dan kami berikan kepada mereka manisan dari kapas, dan bila salah seorang di antara mereka ada yang menangis karena minta makan, maka kami beri mereka kapas mainan itu hingga sampai waktu berbuka. Diriwayatkan Bukhari nomor 1960. Jadi di sini saya juga ingin berbagi teman-teman, usahakan jangan ada istilah puasa setengah hari. Ini sering digunakan ya. Karena puasa setengah hari kalau sering dikumandangkan di telinga anak, maka dia akan menangkap, oh ternyata bisa puasa cuma setengah hari saja. Tidak harus saya puasa full, gitu kan. Nah, ini selalu saya lihat turun-temurun disampaikan. Jadi kita harus jelaskan puasa sehari. Kalau dia mau batal, dia tidak tahan, kita berikan dia kesempatan membatalkan, tetapi dengan syarat kita sampaikan ke dia kalau ini adalah batal. Sebagian orang ada yang lalai dalam membiasakan putra-putrinya berpuasa sampai ada di antara anak yang bersemangat untuk puasa dan mampu melakukannya. Ya. Namun karena bapak ibunya berdalih sayang dan kasihan, mereka suruh anaknya berbuka atau tidak puasa. Mereka tidak mengerti bahwa rasa kasihan yang sebenarnya ialah dengan membiasakan anak berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Tahrim, surah nomor 66 ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'sun Allah ma amarum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang beriman,
peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang kayu bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Artinya kalau Anda sayang kepada anak Anda, justru kasihan dan sayang itu kita alihkan dengan membiasakan mereka beribadah. Ya, ini semua masuk dalam semua lini kehidupan ya. Pakai jilbab, sholat, ya, puasa, baca Quran. Ini harus justru bentuk kasih sayang kita kepada anak-anak, kita biasakan mereka mencintai itu. Karena dengan itu mereka akan selamat, baik di dunia maupun di akhirat. Dan bukan sebaliknya, dengan malah membiasakan mereka untuk lalai. Ya. Dan seharusnya puasa putri itu dimulai, atau putra putri dimulai dari baliknya. Karena boleh jadi ia berpuasa di saat haid karena malu. Dan kita sampaikan ya, bahwasanya mana puasa tidak boleh, mana boleh. Misalnya wanita, Anda putri, pada saat dia mau puasa kita sampaikan hukum kalau haid tidak boleh puasa misalnya, dan tidak boleh sholat. Apabila seorang kafir masuk Islam atau seorang anak menjadi balik atau orang gila sadar kembali di siang hari Ramadan, maka ia wajib menahan diri dari makan dan minum sepanjang sisa hari itu. Karena mereka telah menjadi orang-orang yang berkewajiban melakukan puasa. Dan mereka tidak berkewajiban untuk mengganti hari-hari sebelumnya. Karena pada hari-hari sebelumnya itu mereka belum menjadi orang yang berkewajiban berpuasa. Orang gila atau hilang akal tidak terkena beban taklif. Tapi jika seseorang kadang-kadang gila atau hilang akal dan kadang-kadang ia sadar, maka ia wajib berpuasa di waktu sadarnya saja. Dan jika ia gila di siang harinya, maka puasanya tidak batal. Sebagaimana jika seseorang pingsan karena sakit atau lainnya, dalam kurung juga tidak batal. Karena ia telah berniat puasa di saat ia sadar atau dia berakal. Dan demikian pula hukumnya orang yang berpenyakit ayan. Barang siapa meninggal dunia di tengah-tengah bulan Ramadan, maka ia beserta para walinya tidak mempunyai kewajiban untuk menyempurnakan hari puasanya. Kecuali memang dasarnya orang itu punya utang Ramadan, misalnya seorang wanita haid. Kemudian dia punya utang Ramadan 3 hari misalnya, atau 6 hari. Dia sudah niat. Setelah Idul Fitri, dia akan membayar puasa itu. Ternyata ya meninggal dunia hari kedua Ramadan, bulan Syawal atau setelah Idul Fitri. Maka di sini walinya wajib membayar utang dia. Ya. Barang siapa tidak mengetahui dalam kurung karena bodoh kewajiban puasa Ramadan atau tidak tahu bahwa makan atau bersetubuh di siang hari Ramadan itu haram, maka menurut jumhur ulama ia dimaklumi atau dimaafkan. Karena yang serupa dengannya juga dimaklumi. Seperti orang yang baru masuk Islam, orang muslim yang berada di negeri perang, dan seperti orang yang hidup di tengah orang-orang kafir. Adapun seorang muslim yang hidup di tengah kaum muslimin dan tidak ada kesulitan baginya untuk bertanya dan belajar, maka orang itu tidak dimaklumi atau dimaafkan. Subjudul yang lain masalah poin J, musafir. Ya, bagaimana hukumnya orang musafir di bulan Ramadan? Sini ada penjelasan, ya, cukup panjang dijelaskan oleh penulis di sini. Kata beliau, untuk dibolehkannya berbuka atau tidak puasa di dalam bepergian atau safar disyaratkan sebagai berikut. Safar harus memenuhi jarak atau kebiasaan perjalanan jauh, dalam kurung sesuai perbedaan pendapat para ulama di dalam pembatasannya. Safar harus melampaui negerinya dari pinggirannya, ya, maksudnya keluar dari negerinya. Safar harus bukan untuk tujuan maksiat, dalam kurung sebagaimana pendapat jumhur ulama. Ya. Dan safar tidak boleh dimaksudkan untuk mencari alasan supaya boleh berbuka puasa. Ya, jadi kalau misalnya ada orang berangkat, itu di zaman sekarang alhamdulillah Allah mudahkan kita di zaman pandemi tidak perlu safar ke negara-negara kafir atau safar untuk buat maksiat. Tapi sebelum-sebelumnya banyak orang lakukan itu. Bagaimana kita ceritakan kemarin ya. Ada orang di Saudi, seorang pengusaha, dia justru sengaja safar di akhir Sya'ban ke negara-negara kafir, lalu dia hidup seakan-akan orang kafir dengan alasan musafir. Ya. Ini semua tidak dibenarkan.
Begitu juga kalau ada orang sengaja, saya mau safar aja deh. Misalnya saya dari Jakarta ke Bandung atau kemana ya. Dengan tujuan supaya dia bisa batalkan puasanya. Ini juga tidak termasuk dalam masalah ini. Boleh berbuka atau tidak puasa bagi musafir sebagaimana disepakati para ulama, baik ia mampu berpuasa ataupun tidak, apakah sulit baginya berpuasa ataupun tidak, sampai sekalipun kepergiannya itu selalu ada di bawah naungan atau ruang AC, ya, di bawah naungan udara dingin atau ruang AC. Dan banyak air serta disertai oleh seorang pembantu, tetap diperbolehkan tidak berpuasa dan juga dia boleh mengqasar sholatnya. Disebutkan dalam Majmu' Fatawa, jadi 25 halaman 210. Jadi kayak sebelum masa pandemi ini, biasanya kita banyak ya, Masya Allah saya temukan masyarakat kita antusias sekali dan semoga Allah jaga keimanan itu. Selalu di Ramadan lomba-lomba umrah, penuh selalu penerbangan. Ya, penuh dengan orang-orang kita Masya Allah yang menghabiskan ibadah ke sana atau melakukan ibadah di sana termasuk umrah Ramadan karena mengejar pahala haji bersama Nabi SAW. Maka biasanya di atas pesawat kan dingin, ada AC. Nah, ada banyak orang mungkin dia ingin ambil rukhsahnya. Memang dia niat mau safar, umrah gitu kan. Di sini boleh. Di sini boleh dia niatkan untuk batal puasa walaupun dia mampu untuk melanjutkan puasanya. Tapi ini rukhsah, keringanan. Boleh buka puasa, boleh tidak. Dan para sahabat mengatakan tentang awal perintah Ramadan di tahun 2 Hijriah pada saat terjadi perang Badar itu kan pas puasa. Maka sebagian mereka mengatakan ada di antara kami yang berpuasa, ada di antara kami yang berbuka puasa, dan yang puasa tidak menyalahkan orang yang berbuka tidak menyalahkan orang yang puasa. Jadi jangan sampai Anda duduk di pesawat lalu lihat ada orang makan, kok ngapa dia buka puasa nih? Karena ada AC, dia mampu, itu hak dia, rukhsah. Walaupun laki-laki ya. Jadi tidak harus perempuan yang berhalangan. Barang siapa sudah bertekad untuk bepergian di bulan Ramadan, maka ia tidak boleh berniat untuk berbuka sebelum ia melakukan safarnya. Karena boleh jadi rencana kepergiannya batal karena suatu alasan. Sebagaimana diambil dari tafsir Al-Qurtubi, jadi 2 halaman 210. Seorang musafir tidak dibolehkan membatalkan puasa atau berbuka kecuali setelah ia benar-benar keluar dan meninggalkan kampungnya atau negerinya. Lalu apabila ia telah terpisah dari bangunan-bangunan yang bersambung dengan kampungnya, maka ia boleh berbuka. Dan demikian pula bila pesawat telah take off atau terbang dan melewati semua bangunan yang menyambung ke kotanya. Dan jika bandara itu berada di luar kota, maka boleh ia berbuka di sana. Tetapi jika bandara tersebut di dalam kota atau bersambung dengan kota atau di pinggir kota, maka ia tidak boleh berbuka karena masih terhitung di dalam kota atau kampung halamannya. Bila matahari telah terbenam, dalam kurung saat si musafir masih ada di darat, dan karena ia telah berbuka puasa, kemudian pesawat udara yang dikendarai atau take off, ya, berangkat. Pesawat udara yang dikendarai berangkat ataupun take off dalam bahasa Inggrisnya, kemudian melihat matahari, maka ia tidak wajib imsak lagi. Karena ia telah menyempurnakan puasanya sehari penuh. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk mengurangi ibadah yang telah ia lakukan. Namun jika pesawat berangkat setelah matahari terbenam, sedangkan ia berniat menyempurnakan puasa hari itu di dalam perjalanannya, maka ia tidak boleh berbuka sebelum matahari terbenam. Karena ia sedang berada di angkasa dan awak pesawat tidak boleh merendahkan pesawatnya untuk tidak melihat matahari supaya boleh berbuka. Karena perbuatan itu merupakan tindakan mencari-cari alasan. Namun jika pesawat turun atau merendah jarak dari daratan untuk kepentingan penerbangan, lalu matahari tidak nampak, maka boleh berbuka. Ini sebagaimana disampaikan fatwa Syekh bin Baz rahimahullah, tapi melalui lisan beliau, ya, melalui lisan beliau. Kata beliau juga, barang siapa musafir atau bila seorang musafir telah tiba di suatu negeri dan ia berniat untuk tinggal di situ lebih dari 4 hari. Ini salah satu pendapat, ya. Ada yang mengatakan boleh lebih dari 4 hari. Maka ia wajib berpuasa sebagaimana pendapat jumhur ulama.
Maka orang yang bepergian jauh ke luar negeri untuk studi dalam beberapa bulan atau beberapa tahun, maka menurut jumhur ulama termasuk dalamnya 4 tokoh madhab berpendapat bahwa orang itu sama statusnya dengan mukim atau tinggal di sana. Maka ia wajib berpuasa dan sholat secara sempurna. Jadi kalau dari awal teman-teman safar dan niat memang mau tinggal lebih dari 4 hari, maka dari hari pertama Anda tiba di lokasi itu sudah dianggap mukim. Ini pendapat jumhur ulama. Apabila seorang musafir mampir ke suatu negeri yang bukan negerinya, maka ia tidak wajib imsak, kecuali jika ia tinggal di situ lebih dari 4 hari. Karena tinggal lebih dari 4 hari sama hukumnya dengan orang-orang yang mukim. Barang siapa yang mempunyai atau memulai puasanya di saat ia mukim, lalu ia berangkat safar di siang harinya, boleh baginya berbuka. Karena Allah Ta'ala menjadikan safar sebagai sebab diberlakukannya rukhsah atau keringanan. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lainnya. Boleh berbuka bagi orang yang biasa safar bila ia mempunyai tempat atau negeri untuk tinggal. Seperti tukang pos yang selalu bepergian untuk maslahat dan kepentingan kaum muslimin. Dan begitu pula dalam kurung para awak bus kota atau antar kota, awak pesawat dan para pejabat lainnya. Dan sekalipun kepergian mereka itu adalah rutinitas harian, tapi tentu mereka wajib mengqadha'nya. Artinya mereka-mereka ini boleh saja selama antar kota mereka batalin tidak puasa. Tapi wajib mengqadha' di luar Ramadan. Tentu kalau dia bisa pertahankan lebih bagus. Karena ini hanya rukhsah, keringanan. Artinya boleh dia tidak puasa. Dan demikian pula para awak kapal laut yang mempunyai tempat khusus di darat untuk peristirahatan. Adapun orang yang istri dan sarana prasarana bersamanya di kapal dan ia terus menjadi musafir, maka ia tidak boleh berbuka dan tidak boleh sholat. Tidak boleh sholat qasar. Jadi ada orang subhanallah dia tinggal sama keluarganya memang di kapal. Dia mutar dari lautan atau dari sungai itu ke sungai yang lain gitu ya. Sedangkan orang-orang Badui atau nomaden yang hidupnya selalu berpindah-pindah dari musim panas ke musim dingin dan sebaliknya, mereka boleh berbuka dan melakukan qasar. Namun apabila mereka berada di tempat di mana mereka tinggal di musim panas atau di musim dingin itu, maka tidak boleh berbuka dan tidak boleh sholat qasar sekalipun mereka selalu menelusuri tempat-tempat gembalaannya. Diambil dari Majmu' Fatawa Syekh Ibnu Taimiyah, Syekh Islam Ibnu Taimiyah jadi 25 halaman 213. Jadi kalau Badui itu punya tradisi. Saya pernah lewat naik bus di Jordan pada saat kami lagi jalan. Pas lewat di sebuah padang sahara yang luas sekali ada kemah-kemah orang Badui. Banyak itu, ada beberapa kemah. Saya sempat tanya tour leadernya dari Jordan, saya tanya, ini siapa mereka? Kenapa mereka tinggal di kemah? Terus dijawab, ini adalah orang-orang Badui, orang-orang asli di padang pasir sini. Terus kenapa mereka tidak disiapkan fasilitas oleh pemerintah? Kenapa mereka tidak diajak untuk tinggal di kota? Kata jawabannya dia tidak mau, mereka tidak mau. Mereka maunya memang tinggal begitu dan mereka ini tidak menetap di sebuah tempat. Oleh karena itu pemerintah pun tidak bisa membangunkan misalnya sarana sekolah atau sarana pasar. Memang mereka suka pindah-pindah, mereka sudah terbiasa hidup. Tiap hari cuma ambil air dari mata air, merah susu dombanya, makan dari daging dombanya, masakan mereka sendiri. Seperti itulah. Nah orang seperti ini kalau dia pindah-pindah, tapi dia memang keluar dari kota walaupun dia bawa kemahnya dari kota ini ke kota itu misalnya, maka di sini boleh dia dianggap safar. Tapi kalau dia tetap dalam wilayah kotanya, itu tidak boleh dianggap safar. Apabila seorang musafir tiba dari perjalanannya di siang hari, maka wajib imsak atau tidak makan dan tidak minum untuk sisa harinya tersebut. Tapi dalam masalah ini terjadi perbedaan pendapat tajam di antara para ulama. Dan yang lebih hati-hati adalah melakukan imsak untuk menjaga kehormatan bulan suci Ramadan. Namun ini tetap wajib mengqadha atau mengganti puasa baik dia melakukan imsak ataupun tidak. Jadi
Anda musafir misalnya dari luar negeri, tiba di Indonesia siang hari. Tadinya Anda safar nih, Anda sudah buka puasa di atas pesawat, sudah sarapan misalnya. Tiba di Jakarta jam 2 siang. Orang lagi pada puasa. Di sini Anda sudah batal puasa Anda. Apa yang Anda lakukan? Anda tetap imsak di sini. Anda tetap menahan diri supaya tidak makan di depan orang dan segala macam. Semua ini bertujuan agar jangan sampai tentunya ya orang-orang yang sedang berpuasa terganggu dengan itu. Jika puasa telah dimulai di suatu negeri dalam kurung tempat mukim, lalu ia musafir melakukan perjalanan safar ke suatu negeri lain yang penduduknya lebih dahulu melakukan puasa daripada negerinya atau lebih belakangan, maka hukum orang musafir itu ikut kepada hukum orang di negeri itu atau dalam kurun tempat tujuan. Makanya tidak boleh berbuka kecuali jika penduduk negeri itu berbuka, sekalipun ia harus berpuasa lebih dari 30 hari. Karena Nabi SAW bersabda, as-sawmu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun. Puasa itu adalah suatu hari, adalah hari di mana kalian berpuasa, dan iftar atau buka puasa itu adalah hari di mana kalian berbuka puasa. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam silsilah hadis sahihah. Dan jika musafir ya puasa kurang dari 29 hari, maka ia wajib menyempurnakannya setelah hari raya atau lebaran hingga menjadi 29 hari. Karena satu bulan Hijriah itu tidak kurang dari 29 hari. Disebutkan dari fatwa Syekh bin Baz dalam fatwa As-Siyam. Ya. Jadi kita ulangi lagi, kalau seandainya Anda musafir, Anda puasa misalnya hari pertama di Indonesia. Nanti Anda safar besok dan Anda tinggal sampai menjelang lebaran di satu negara yang lain. Dan ternyata ya, Indonesia itu berpuasa 30 hari, negara itu cuma 29 hari. Maka di sini seakan-akan Anda kurang dari satu hari, gitu. Kurang dari Indonesia. Maka tetap Anda ikut negara yang Anda ada di situ. Ya. Kalaupun misalnya sebaliknya, Anda di Indonesia baru puasa sehari, dan ternyata Indonesia lebaran di 29 hari, ternyata Anda pergi ke satu negara, negara itu baru mulai puasa. Anda sudah puasa sehari. Jadi nanti mereka puasa 30 hari, berarti Anda kalau hitung dengan puasa Anda berarti 31 hari. Tetap Anda ikut puasa dengan lokasi yang Anda ada. Yang terjadi kalau kurang dari 29 hari, barulah pada saat itu ya Anda menggenapkan 29 atau 30 hari. Poin K-nya tentang masalah puasa orang sakit. Setiap penyakit yang mengeluarkan seseorang dari kondisi sehat, maka ia boleh berbuka. Dasarnya firman Allah SWT dalam Al-Baqarah 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Al-ayah. Dan barang siapa yang sakit atau sedang dalam perjalanan lalu berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Adapun sakit ringan seperti batuk, pusing dan serupa tidak boleh membuka atau berbuka karenanya. Jika menurut medis atau menurut kebiasaan dan pengalamannya atau menurut perkiraannya bahwa puasa akan membuatnya sakit, menambah parah penyakitnya atau dapat menunda masa kesembuhannya, maka boleh bagi si sakit berbuka. Bahkan makruh hukumnya ia berpuasa. Apabila penyakit yang dideritanya sudah kronis, maka si penderita tidak wajib berniat di malam hari untuk berpuasa. Sekalipun ada kemungkinan besok harinya ia akan sehat, karena yang menjadi pegangan adalah kondisi sekarang. Apabila puasa dapat menyebabkan seseorang pingsan, maka ia berbuka dan harus menggantinya atau mengqadha'nya. Dan kalau sedang berpuasa ia pingsan di siang hari, lalu sadar sebelum matahari terbenam, maka puasanya sah selagi di pagi harinya ia dalam keadaan puasa. Kalau pingsan itu terjadi sebelum fajar subuh hingga matahari terbenam, maka pendapat jumhur ulama puasanya tidak sah. Adapun mengqadha puasa bagi orang yang pingsan itu wajib hukumnya. Menurut jumhur ulama, sekalipun masa pingsan itu lama atau sampai berhari-hari. Sebagian ulama ada yang memfatwakan bahwa orang yang pingsan atau hilang akal sekejap atau mengkonsumsi obat penenang ya, atau suatu maslahat hingga hilang kesadarannya, jika hal itu terjadi kurang dari 3 hari, maka ia wajib mengganti puasanya karena dikiaskan kepada orang yang ketiduran. Dan jika lebih dari 3 hari, maka ia tidak wajib menggantinya karena dikiaskan dengan orang gila.
Barang siapa yang tak berdaya menjalani kelaparan atau kehausan karena puasa, hingga dikhawatirkan akan membahayakan dirinya atau menghilangkan sebagian inderanya, maka boleh berbuka tetapi wajib mengqadha atau menggantinya. Karena menjaga keselamatan jiwa adalah wajib. Dan tidak boleh berbuka kalau hanya sekedar rasa lapar dan haus yang dapat ditahan atau letih, atau adanya dugaan akan rasa sakit. Dan begitu pula orang yang bekerja berat tidak boleh berbuka. Mereka wajib berniat di malam hari untuk berpuasa. Dan jika pekerjaan ditinggalkan akan menyebabkan kemudaratan bagi mereka. Dan ada rasa khawatir terhadap diri mereka di siang hari. Atau akan terjadi kesulitan besar hingga mengharuskan mereka berbuka. Maka mereka boleh berbuka sekedarnya. Dan imsak atau menahan diri hingga matahari terbenam. Dan mereka harus menggantinya atau qadha. Ini subhanallah beberapa hari lalu saya sempat ditanya tentang orang yang bertugas di rumah sakit dan dia tidak bisa melepas pakaiannya. Ditanya masalah sholatnya, sudah kami jawab, dan juga ditanya tentang boleh nggak orang-orang seperti ini karena dia harus menjaga imun tubuhnya, dia tidak puasa. Maka saya bahasakan, Anda coba dulu berpuasa. Anda sudah coba berpuasa ternyata nggak bisa, atau anjuran dokter misalnya, Anda jangan berpuasa karena harus minum vitamin ini, makan obat ini misalnya. Maka pada saat itu Anda boleh tidak puasa tapi diqadha dengan hari yang lain. Seperti itulah. Dan bagi para pekerja berat seperti para penambang atau lainnya, apabila mereka tidak mampu menanggung beban puasa, hendaknya berupaya melakukan pekerjaannya di malam hari atau mengambil cuti di bulan Ramadan sekalipun tanpa gaji. Dan jika tidak memungkinkan cuti, maka hendaknya mencari pekerjaan lain yang memungkinkan baginya untuk dapat mengerjakan dua kewajiban duniawi dan ukhrawi. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah memberikannya jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Musim ujian bagi para siswa itu tidak dapat dijadikan alasan untuk berbuka di bulan Ramadan. Dan tidak boleh menuruti perintah kedua orang tua supaya berbuka karena ujian. Sebab kita tidak boleh taat kepada siapapun di dalam kedurhakaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali puasa sunnah. Kalau puasa wajib nggak bisa. Puasa wajib Anda harus melakukan haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang sakit yang masih diharapkan bisa sembuh, maka hendaklah ia menunggu kesembuhannya lalu mengganti puasanya. Ia tidak boleh membayar fidyah atau memberi makanan. Sedangkan orang yang menderita sakit menahun yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya, dan begitu pula seorang lansia yang sudah lemah cukup memberikan makanan setiap hari kepada fakir miskin dalam kurung selama puasa berupa makanan pokok sebanyak setengah sa' dalam kurung kurang lebih bisa 1,5 kilo atau 2,5 kilo beras tergantung ukurannya. Dan fidyah tersebut boleh dibayar satu kali pada akhir Ramadan, diberikan kepada beberapa orang miskin, dan boleh juga diberikan kepada seorang miskin pada tiap hari. Fidyah itu wajib dilaksanakan berupa makanan karena ada nas Al-Qur'annya, dan tidak boleh diberikan kepada si miskin berupa uang. Dan harus makanan pokok ya. Dan boleh diwakilkan pemberian makanan dan penyerahannya kepada orang yang dapat dipercaya atau lembaga sosial terpercaya. Orang sakit yang berbuka atau tidak puasa pada bulan Ramadan dan menunggu kesembuhannya supaya dapat mengganti puasanya, lalu ternyata penyakitnya menaun, maka ia wajib memberikan makan seorang fakir miskin untuk tiap hari ia meninggalkan puasa tersebut. Ini diambil dari majmu' fatwanya Syekh Utsaimin rahimahullah. Sedangkan orang yang menunggu kesembuhan atau dari penyakit yang masih bisa diharapkan sembuh, lalu meninggal dunia, maka ia tidak mempunyai kewajiban apa-apa, dan begitu pula terhadap wali atau ahli warisnya. Dan orang yang penyakitnya menahun lalu tidak berpuasa karenanya dan telah membayar fidyah atau memberi makan orang miskin, kemudian dengan kemajuan kedokteran ia berobat dan berhasil sembuh dari penyakit yang dideritanya, maka ia tidak wajib apa-apa karena ia telah melakukan kewajibannya pada waktunya. Barang siapa yang sakit lalu sembuh dan mampu mengganti atau mengqadha puasanya, maka namun ia belum menggantinya hingga meninggal dunia, maka diambil dari hartanya untuk diberikan kepada fakir miskin sebanyak hari-hari puasa yang tidak ia kerjakan. Dan jika ada orang atau ada salah seorang dari kerabat dekatnya atau orang yang menggantikan puasanya, maka yang demikian itu sah saja.
Karena ada hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man mata wa alaihi siyam, sama anhu waliyuhu." Barang siapa yang meninggal dunia dan ia memiliki tanggungan puasa, maka dipuasakan oleh walinya atau ahli warisnya. Ini kurang lebih yang dibahas tentang masalah orang-orang yang sakit. Insya Allah kita masih ada satu pertemuan berhubungan dengan masalah puasa ini. Insya Allah di waktu lain, mungkin di besok hari atau di esok hari, di poin L-nya ya, tentang orang lanjut usia, lemah dan juga pikun. Ya. Begitu saya teman-teman sekalian, kalau ada benar dari Allah, ambil dan amalkan. Kalau ada salah pasti dari saya dan syaitan, tolong dimaafkan dan tinggalkan saja. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.